Metodologi penelitian. Menurut Kyoto dan Saudi tahun 2015, penelitian ialah suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengubah kesimpulan yang telah diterima secara umum maupun mengubah pendapat dengan adanya aplikasi baru pada pendapat tersebut. Klinger dalam Wibowo tahun 2014 mengutarakan 4 cara untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama, metode keteguhan, metode otoritas, metode intuisi, metode ilmiah. Metode keteguhan berpegang teguh pada pendapat yang sudah diyakini kebenaran sejak alami. Metode otoritas adalah merujuk pada pernyataan para ahli atau yang memiliki otoritas. Metode intuisi adalah berdasarkan keyakinan yang kebenarannya dianggap terbukti dengan sendirinya atau tidak perlu pembuktian lagi. Metode ilmiah adalah berdasarkan kaidah keilmuan, sehingga walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda-beda, namun dapat menghasilkan kesimpulan yang sah. Sedangkan Montoya-Mojo tahun 2015 membagi ke dalam 2 bagian besar cara untuk memperoleh pengetahuan hukum. Yang pertama, cara non-ilmiah atau tradisional. Yang kedua, cara ilmiah atau modern. Menurut Montoya-Mojo tahun 2014, bahwa pengetahuan adalah hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimiliki. Pengetahuan tiap orang akan berbeda-beda, tergantung dari bagaimananya penginderanya masing-masing terhadap objek atau sesuatu. Klasifikasi penelitian untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat digunakan apabila ingin mengungkapkan suatu keadaan, suatu objek dalam konteks menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif baik berupa gambar, kata maupun kejadian serta dalam natural setting. Sedangkan suatu pendekatan kualitatif adalah apabila data yang dibutuhkan berupa data kualitatif atau jenis data yang lain dapat dikuantitatifkan dan diolah dengan menggunakan teknik statistika. Yang kedua, penelitian survei dan non-survei. Survei merupakan suatu cara untuk mengumpulkan informasi dari sejumlah besar individu dengan menggunakan kuesioner, interview, atau dengan melalui pos. Yang ketiga, penelitian dasar terapan. Penelitian dasar atau disebut juga dengan penelitian murni merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan oleh penelitian dalam rangka mengembangkan dan menambahkan sesuatu yang baru, baik berupa konsep, posisi, atau maupun teori baru. Penelitian dasar adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data informasi untuk mengembangkan atau memperkaya suatu teori. Sekarang kita masuk pada soal kasus. Yang pertama, seorang rekam medis melakukan sebuah penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengisian rekam medis pasien rawat jalan di sebuah rumah sakit X. Ia berencana untuk menimpakan kuesioner kepada masyarakat tersebut. Metode penelitian apakah yang digunakan mahasiswa tersebut pada kasus di atas? A. Kualitatif, B. Dasar terapan, C. Survei, D. Kuantitatif. Jawabannya C. Pembahasan. Survei adalah metode dalam penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alami, bukan buatan. Tetapi, peneliti melakukan perakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan menggunakan kuesioner, tes, wawancara tekstur, dan sebagainya. Perlakuan tidak seperti dalam eksperimen. Yang kedua, seorang mahasiswa melakukan penelitian tentang kepuasan pasien terhadap pelayanan rekam medis di sebuah rumah sakit. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada pasien. Jenis apakah data yang diperoleh dalam penelitian tersebut? A. Kuantitatif, B. Dasar terapan, C. Non-survei, D. Kualitatif. Jawabannya A. Pembahasan. Penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisis
indikatif teori tersebut benar. Yang ketiga, dalam sebuah penelitian tentang penggunaan rekam medis elektronik, peneliti ingin mengetahui represif tenaga medis terhadap sistem tersebut. Penelitian yang paling tepat pada kasus tersebut: A. Survei, B. Kuantitatif, C. Dasar terapan, D. Kualitatif. Jawabannya D. Pembahasan. Menurut Prof. Malah Hadi tahun 2020, Saputra penelitian kualitatif sebagai salah satu metode dalam penelitian belum memiliki definisi yang baku dan disepakati penggunaannya secara umum. Kedati demikian, definisinya dapat disimpulkan oleh konferensi integratif melalui penelusuran definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, sehingga membentuk sebuah definisi yang utuh. Topi penelitian merupakan pernyataan inti setelah menentukan area penelitian terlebih dahulu. Kera dalam Mibobo tahun 2014 menyebutkan 3 syarat topi penelitian, yaitu: yang pertama, topi yang ditentukan merupakan hal yang menjadi minat dan menarik bagi peneliti tersebut untuk diteliti. Yang kedua, topi penelitian harus spesifik dan fokus. Yang ketiga, topi penelitian merupakan bidang yang dikuasai oleh penelitian. Sumber penemuan masalah penelitian. Sumber masalah lainnya diantaranya semakin mendukung. Yang pertama, fenomen pendidikan di ruangan-ruangan kuliah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang kedua, perubahan teknologi dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pengalaman-pengalaman akademis guru atau dosen itu sendiri. Yang keempat, konsultasi. Identifikasi masalah. Hulen dan Cummins dalam Sastra Moro dan Ismail tahun 2014 mengungkapkan bahwa agar suatu masalah layak untuk diangkat menjadi masalah penelitian, maka diperlukan syarat-syarat FINER. Yang pertama, kemampuan laksanaan. Yang kedua, menarik. Yang ketiga, memberi nilai baru. Yang keempat, etis. Yang kelima, relevan. Tipe masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian ditetapkan oleh peneliti untuk menentukan permasalahan kesehatan yang akan dipecahkan serta alasan pentingnya penelitian dilakukan. Masalah penelitian dapat menjadi 3 kategori di antaranya. Yang pertama, masalah penelitian deskriptif adalah permasalahan di mana terdiri dari hanya satu variabel atau lebih dan berdiri sendiri. Yang kedua, masalah penelitian komparatif merupakan permasalahan yang disusun dengan adanya perbandingan antara satu atau lebih variabel berbeda-beda dalam waktu yang berbeda-beda. 3. Masalah penelitian asosiatif merupakan sebuah permasalahan yang bersifat menyatakan asosiasi antara 2 variabel atau lebih. Soal kasus tentang perumusan masalah penelitian. Yang pertama, seorang mahasiswa melakukan penelitian pengaruh terapi terhadap kualitas tidur pasien. Setelah melakukan perhitungan jumlah sampel yang dibutuhkan, setelah ia menyadari bahwa keterbatasan jumlah pasien di rumah sakit serta biaya penelitian menjadi kendala utama dalam pelaksanaan. Pada kasus di atas, kendala yang dihadapi oleh mahasiswa tersebut berkaitan dengan aspek tersebut: A. Menarik, B. Etis, C. Memberi nilai baru, D. Kemampuan laksanaan. Jawabannya D. Pembahasan. Suatu masalah penelitian dapat dijawab dengan penelitian dengan memperhatikan berbagai pertimbangan seperti aspek metodologi, khususnya tentang besar sampel, di mana untuk penelitian kuantitatif harus memenuhi jumlah sampel minimal atau jumlah harus berdasarkan hasil perhitungan rumus besar sampel, biaya, sarana, waktu, dan lain-lain. Pertimbangan-pertimbangan teknis tersebut dapat menentukan apakah masalah dapat dijawab melalui penelitian atau tidak. Yang kedua, seorang penelitian ingin menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di daerah terpencil, sedangkan mengembangkan. Peneliti ingin memastikan bahwa penelitian ini akan memberi
manfaat bagi pemerintah dalam mengusung kebijakan sosial yang lebih efektif berdasarkan kasus di atas. Penelitian ini dapat berkaitan dengan A. Relevan, B. Etis, C. Memberi nilai baru, D. Menarik. Jawabannya A. Pembahasan. Penelitian yang dilakukan harus relevan dengan ilmu pengetahuan, khususnya sesuai dengan bidang yang ditekuni. Penelitian juga harus relevan dengan keadaan saat ini, sehingga masalah penelitian harus aktual dan sesuai dengan isu yang berkembang saat ini dan berdasarkan sumber informasi atau referensi yang mutakhir. Masalah penelitian kesehatan dari tahun ke tahun berkembang pesat dengan kompleksitas penyakit-penyakit yang serta munculnya sebelumnya tidak ada. Oleh karena itu, penelitian kesehatan harus relevan dengan perkembangan kemajuan ilmuwan, perkembangan penyakit serta dapat memberikan manfaat bagi pengambil kebijakan. 3. Sebuah rumah sakit ingin mengetahui perbedaan kepuasan pasien rawat jalan antara pasien yang mendapatkan pelayanan di pagi hari dengan pasien yang dilayani di sore hari. Peneliti mengumpulkan data dari kedua kelompok dan dibandingkan hasilnya. Penelitian yang digunakan dalam kasus ini adalah A. Penelitian deskriptif, B. Penelitian komparatif, C. Penelitian asosiatif dengan hubungan kausal, D. Penelitian eksperimental. Jawabannya B. Pembahasan. Menurut Silalahi, Ulber, tahun 2005, penelitian komparatif adalah penelitian yang dibandingkan dua gejala atau lebih. Penelitian komparatif dapat berupa komparatif deskriptif maupun komparatif